Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus rancang bangun robot pemadam api otomatis menggunakan sistem pneumatik berbasis microcontroller Atmega 32, di mana materi yang akan saya bahas itu terdiri dari 4. Yang pertama ada penjelasan studi kasus, yang kedua kerja alat, yang ketiga blok diagram, dan selanjutnya fungsi alat. Yang pertama, penjelasan studi kasus. Robot pemadam api secara otomatis sangat dibutuhkan oleh manusia untuk membantu memadamkan api pada saat terjadinya kebakaran. Dalam penelitian ini, dirancang dan dibangun robot pemadam api secara otomatis yang berguna untuk mendeteksi dan memadamkan sumber kebakaran. Robot dibangun menggunakan microcontroller Atmega 32 yang dilengkapi sensor flame detector, sensor ultrasonik, dan sensor suhu. Pada saat ruangan mencapai suhu panas tertentu, maka robot bergerak mencari sumber api. Robot bergerak dengan mekanisme wall following. Saat robot telah menemukan titik api, pneumatik memberikan tekanan pada apar untuk memadamkan api. Kemudian buzzer akan berbunyi sebagai notifikasi bahwa pemadam api oleh robot sedang berlangsung. Pengujian dilakukan dengan menempatkan robot pada sebuah area dengan api lilin sebagai sumber titik apinya. Selanjutnya, sensor ultrasonik digunakan sebagai pengontrol jarak terhadap arah gerak robot maju. Bisa belok ke kiri dan ke kanan. Berdasarkan hasil pengujian pendeteksian keberadaan api menggunakan satu lilin dengan data serial 602, robot tersebut berhasil mendeteksi keberadaan api dan melakukan proses pemadaman api dengan adanya notifikasi bunyi buzzer. Pengujian suhu ruangan menggunakan sensor suhu dilakukan dengan cara memanaskan sebuah media menggunakan solder dalam jangka waktu 25 detik. Hal ini dilakukan karena area pengujian yang digunakan bukan area tertutup. Oleh karena itu, modifikasi suhu ruangan dilakukan dengan mekanisme pemanasan media untuk dideteksi oleh sensor suhu. Proses pendeteksian dan pemadaman api aktif saat suhu sudah mencapai 62,3 derajat Celcius. Selanjutnya adalah cara kerja alat. Di sini ada pengujian robot. Pengujian robot pemadaman api dilakukan pada gambar di samping. Pada area L ini, robot berjalan menggunakan proses wall following atau menyusuri dinding. Posisi robot tidak berhadapan langsung dengan sumber api, namun dibatasi oleh dinding. Robot akan berjalan mengikuti dinding sebelah kiri. Jika robot tidak mendeteksi adanya dinding di sebelah kiri, maka robot akan berbelok ke kiri sesuai dengan nilai error yang diberikan. Apabila robot telah mendeteksi adanya titik api, maka api akan dipadamkan sampai benar-benar padam. Seperti gambar di sini. Selanjutnya, ada pengujian lain yang dilakukan pada area persegi. Seperti gambar di samping ini. Pada area ini, robot berjalan menggunakan proses wall following. Robot memiliki ruang gerak yang lebih luas sehingga roda mudah berputar ke kanan atau ke kiri sesuai dengan keberadaan titik api itu berada. Apabila robot telah menemukan titik api, maka robot akan berhenti dengan microcontroller dan akan memberikan perintah kepada pneumatik untuk memberikan tekanan ke apar. Dan buzzer akan berbunyi untuk memberikan peringatan bahwa api sedang dipadamkan. Jika api telah padam, maka bunyi buzzer akan berhenti. Selanjutnya, ini adalah blok diagram pada studi kasus pemadaman api, robot pemadaman api. Di sini ada sensor ultrasonik, sensor suhu, sensor pencari api, microcontroller, aktuator, pneumatik, apar, dan buzzer. Blok diagram rancangan sistem robot pemadam api otomatis seperti diperlihatkan pada gambar ini. Sistem rancang dengan prototipe sederhana. Titik api adalah api yang berasal dan nyala dari api lilin yang dapat dideteksi oleh sensor pencari api. Setelah itu, dua sensor lain adalah sensor ultrasonik dan sensor suhu. Sensor ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi jarak dan sensor suhu untuk mendeteksi suhu ruangan. Kendali robot menggunakan microcontroller dengan aktuatornya adalah motor DC. Pneumatik berfungsi sebagai pemberi tekanan ke apar. Setelah itu, apar digunakan untuk memadamkan api. Adapun buzzer berfungsi untuk memberi peringatan suara dalam proses pemadaman api.
Selanjutnya ada fungsi-fungsi alat yang digunakan pada robot tersebut. Yang pertama adalah sensor ultrasonik SRF-04. Ini merupakan sensor jarak yang memiliki kemampuan mendeteksi jarak lebih jauh dibandingkan dengan infrared. Kelebihan sensor ultrasonik dibandingkan dengan sensor lain seperti SRF-04 adalah hanya membutuhkan satu jalur data dan adanya LED indikator untuk memudahkan mendeteksi kerja sensor. Sensor SRF-04 bekerja pada frekuensi 40 kHz. Tegangan kerja sensor adalah 5 volt DC. Kemampuan deteksi jarak maksimum sensor mencapai 10,7 meter dengan arus tenang 150 mikroampere. Selanjutnya ada sensor suhu LM35. Sensor suhu LM35 ini merupakan komponen elektronika yang mengubah besaran suhu menjadi besaran tegangan analog. Sinyal analog yang dihasilkan oleh sensor suhu akan diproses oleh mikrokontroler menjadi sinyal digital dan diumpankan ke input mikrokontroler untuk diproses. Kelebihan dari sensor LM35 ini adalah akurasinya tinggi dan kemudahan dalam perancangannya. Sensor memiliki jangkauan tegangan output 1,2 volt sampai 33 volt. Dengan kemampuan deteksi suhu minus 55 sampai 150 derajat Celcius. Selanjutnya adalah sensor api atau flame detector. Sensor ini mampu mendeteksi posisi nyala api dengan ketelitian tinggi. Sensor terdiri dari penerima infrared, resistor, kapasitor, potensiometer, dan komparator YL23 dalam bentuk modul. Sensor ini dapat mendeteksi cahaya infrared dengan panjang gelombang 700 nautical miles sampai 1000 nautical miles. Modul bekerja pada tegangan 3,3 volt sampai 5,2 volt DC dengan output digital untuk mengindikasikan adanya sinyal. Output modul adalah perubahan arus. Sensitivitas diatur melalui resistor variabel onboard dengan sudut deteksi 60 derajat. Selanjutnya ada mikrokontroler Atmega 32. Ini merupakan mikrokontroler 8 bit dari keluarga FR dengan kapasitas penyimpanan programmable flash sebesar 32 KB. Atmega 32 memiliki kapasitas memori programmable flash sebesar 32 KB, 2 kali lebih besar dari Atmega 16. IC Atmega 32 memiliki 32 pin GPIO atau General Purpose Input Output. Dari pin-pin ini bisa diprogram dalam berbagai fungsi seperti ADC, UART, interrupt, dan timer. Proses download program flash memori melalui sistem ISP atau in-system programming juga dilakukan melalui GPIO ini. Selanjutnya ada motor DC. Motor DC merupakan suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus arah. Motor DC memiliki 2 terminal dan memerlukan tegangan arus searah. Motor listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator ponsel, kipas DC, dan bor listrik DC. Selanjutnya ada alat APAR. Alat ini digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran yang masih kecil. APAR tidak dirancang untuk digunakan pada kebakaran yang sudah tidak terkontrol, seperti api yang sudah membesar hingga membakar ke langit-langit. Tipe alat pemadam kebakaran ini diperuntukkan untuk kelas kebakaran yang masih di bawah dan bahannya itu dari cair dan listrik. Khusus APAR tipe chemical powder juga dapat diperuntukkan untuk kebakaran seperti kayu, kertas, kain, plastik, dan lain-lain. Selanjutnya ada pneumatik. Pneumatik ini merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari fenomena udara yang ditempatkan, sehingga tekanan yang terjadi akan menghasilkan gaya sebagai penyebab gerak atau aktuasi pada aktuator. Sistem kerja komponen pneumatik menyerupai sistem kerja dari kontrol listrik. Adapun sistem kontrol listrik berasal dari catu daya, maka untuk sistem pneumatik menggunakan udara bertekanan sebagai sumber energi. Udara bertekanan ini dihasilkan oleh alat yang bernama air compressor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.